أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan. Dan kita selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan nikmat kesehatan ini kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sampai dengan nikmat kesehatan ini malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka nantinya akan menjadi sebuah penyesalan di hari kiamat nanti. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Yang mana pada hari kiamat nanti tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia ataupun semua yang ada di dunia ini tentunya ada hal-hal ataupun perkara-perkara yang bisa kita lihat dengan mata kita, dan juga ada juga perkara yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Itulah yang disebut dengan al-ghaib, yaitu sesuatu yang tidak nampak. Walaupun hal tersebut tidak nampak, akan tetapi pada hakikatnya hal tersebut itu ada. Arti sesuatu yang tidak nampak itu tidak ada. Karena sangat banyak sekali sesuatu yang dia tidak nampak, tidak kelihatan dengan kasat mata, akan tetapi pada hakikatnya sesuatu tersebut itu ada. Seperti contohnya kita beri angin. Tentunya di antara kita tidak ada yang bisa melihat angin. Itu sudah pasti, akan tapi kita yakin kalau angin itu ada, karena kita bisa merasakannya. Begitu juga dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang nampak dan ada juga yang tidak nampak. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa beriman kepada perkara-perkara yang gaib juga, bukan hanya perkara-perkara yang nampak. Makanya termasuk dari rukun iman, itu rata-rata rukun iman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah sesuatu yang tidak nampak ataupun yang belum nampak saat sekarang ini. Seperti kita rukun iman yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, akan tetapi nanti di akhirat ya insya Allah kita akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya termasuk juga beriman kepada para malaikat Allah. Ya. Tentunya para malaikat juga tidak nampak. Ya. Makanya dalam surah Al-Baqarah ya di ayat awal-awal Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi, ya, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib, ya, perkara-perkara yang tidak nampak, ya. Akan tapi perkara-perkara yang tidak nampak tersebut, ya, itu tentunya kita ketahui ya melalui dalil-dalil ya dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan hanya sekedar yakin saja, ya, karena saat ini ya orang hanya kebanyakan tuh hanya yakin saja, ya, dan mereka tidak memiliki dasar dari Al-Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentunya yang berkaitan dengan alam jin, ya, yaitu sesuatu yang tidak nampak ini tentunya ya kita harus mengambil sumbernya dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau ada informasi yang selain ya dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kenapa dia berkaitan dengan perkara yang gaib, ya maka tentunya ini ya perlu dipertanyakan, ya, karena semua yang berkaitan dengan agama itu semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi makhluk ciptaan Allah yang satu ini yaitu jin, ya, ini juga adalah perkara yang gaib dan nantinya kita akan menyebutkan ya dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan ya keberadaan jin ataupun makhluk jin ini yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari Al-Qur'an ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idz sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Ya. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, kala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, ya, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, maka mereka kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan ya kepada kaumnya tersebut. Ya. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya keberadaan jin yaitu memang betul-betul ada. Ya, karena sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semua yang telah disebutkan ya dalam Al-Qur'an ya itu sudah pasti ada. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berbohong. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala semua yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu adalah kebenaran. Ya. Walaupun misalnya nantinya ya ada ujian ataupun ada yang menafsirkan Al-Qur'an dengan sains, ya, dengan ilmu pengetahuan, ya. Akan tapi tetap yang menjadi dasar adalah Al-Qur'an. Ya. Karena setiap penemuan-penemuan yang ditemukan oleh ya para ahli, ya, itu terkadang setiap tahun itu berbeda-beda. Ya. Makanya penemuan-penemuan yang disebutkan oleh manusia, yang disebutkan oleh para ahli ketika bertentangan dengan Al-Quran, maka kita harus yakin kepada Al-Quran. Ya, tidak boleh yakin kepada yang lain. Ya. Begitu juga berkaitan dengan jin. Ya. Karena ada sebagian orang, ya, sebagian kelompok yang mereka tidak yakin ya kepada keberadaan jin ini. Ya.
Mereka tidak yakin dengan keberadaan jin. Ya. Karena apa? Karena jin ini adalah perkara yang tidak nampak. Ya. Jadi mereka mengatakan sesuatu yang tidak nampak itu ya sudah pasti tidak ada. Ya, karena mereka menggunakan ya, akal mereka saja. Ya, tidak mendasari ya ucapan mereka dengan Al-Qur'an ya ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di sini ya di ayat yang kita sebutkan tadi keberadaan jin itu sama seperti keberadaan manusia. Ya. Mereka juga mendapatkan beban syariat, yaitu mereka juga mukallaf yang mendapatkan beban syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setelah mereka yang mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, maka kewajiban mereka juga mendakwahkan kepada kaumnya. Jadi sama seperti manusia. Jadi kehidupan alam jin ya dengan kehidupan manusia itu sama. Ya. Dalil yang lain yang mengatakan ataupun yang menyebutkan ya bahwasanya keberadaan jin itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Ya. Qalu syahidna 'ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Wahai golongan jin dan manusia, ya, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberikan peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini, yaitu hari kiamat nanti. Ya, mereka pun berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Ya, tapi kehidupan dunia telah menipu mereka dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Ya, adalah mereka orang-orang yang tidak mau mengikuti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya memberikan penjelasan kepada kita ya bahwasanya di alam jin juga ya mereka juga ada utusan-utusan bagi mereka yang memberikan peringatan-peringatan kepada mereka akan adanya surga dan neraka. Ya, akan adanya hari kiamat. Ya, akan adanya ya siksaan. Ya, ini sudah ya di golongan bangsa jin ada orang-orang yang mereka memang kerjanya adalah berdakwah terus. Ya, memberikan peringatan. Ya sama ya seperti manusia, ya di golongan manusia juga ada ya yang mereka senantiasa berdakwah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mendakwahi ya orang-orang yang tersesat, ya memberi nasihat ya kepada orang-orang yang butuh nasihat. Ya, maka seperti itu juga ya dari golongan jin ya mereka juga ya ada ya golongan jin yang memberikan peringatan ya ataupun yang memberikan nasihat ya kepada orang-orang yang lalai. Jadi dari golongan jin juga ada ulama-ulama mereka. Ya. Ada ustadz-ustadz mereka juga. Ya, seperti itu. Nah, tapi nantinya ya apabila ada ya kalau dari golongan jin ya, yang mereka mengaku ya ataupun sudah masuk ke alam manusia ya berarti mereka ini sudah melampaui batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ya juga telah menyebutkan ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai segolongan bangsa jin dan manusia, ya, jika kamu sanggup ya, untuk menembus ya, penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Ya. Maka kamu tidak akan dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi banyak ya ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan keberadaan jin. Ya, dan jin ini adalah makhluk yang mukallaf, yang dia juga mendapatkan beban syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapatkan kewajiban juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan ya ataupun diiringi ya jin dan manusia, ya sering ya kita dapati ayat-ayat yang mengatakan seperti itu. Ya. Dan ya di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala ya lebih memperjelas lagi ya untuk jin juga mendapatkan beban syariat ya adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ya agar mereka menyembah ataupun beribadah ataupun mentauhidkanku ataupun mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan jelas bahwasanya jin mereka juga harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak boleh ya jin itu juga ya mereka tidak boleh melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama seperti manusia. Ya, seperti itu ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena banyaknya ayat Al-Qur'an ya yang menyebutkan ya untuk keberadaan ya jin ini ya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak nampak ini, makanya kita harus ya meyakini dalam hati kita ya bahwasanya jin itu benar-benar ada. Ya. Tapi jangan juga berlebih-lebihan. Ya. Karena ada manusia ya yang dia berlebih-lebihan ya sampai mereka meminta kepada jin. Ya, tentunya ini tidak diperbolehkan. Ya. Karena ketika ada seseorang yang dia meminta bantuan, ya meminta pertolongan kepada jin, ya maka yang ada adalah para jin akan menyesatkan manusia tersebut. Ya. Karena kalau ada jin yang dia mau disembah oleh manusia, ya ini adalah jin yang jahat. Ya, karena kalau jin ya itu ada jin yang baik ya dan ada juga jin yang jahat. Ya, ada jin yang soleh, ya ada juga jin yang bermaksiat. Ya, ada jin yang muslim, ada juga jin yang kafir. Ya, jadi sama seperti manusia. Ya, manusia juga seperti itu. Ada manusia yang muslim, ada manusia yang kafir. Ya, ada manusia yang muwahhid ataupun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, ada juga ya manusia yang musyrik yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita tidak boleh juga ya berlebih-lebihan ya kepada meyakini berkaitan dengan jin ya, seakan jin itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Ya, ketika di alam mereka ya ketika di alam jin benar mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya. Akan tetapi ketika di alam manusia ya mereka tidak memiliki kekuatan yang berlebih ya ataupun memiliki kekuatan ya sesuai dengan yang diikuti oleh para pengikutnya. Ya. Makanya dalam ayat Al-Qur'an ya Allah Subhanahu wa taala melarang kita meminta bantuan kepada jin. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya telah berfirman wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang ya dari golongan manusia yang mereka meminta perlindungan ya kepada golongan dari bangsa jin. Maka jin-jin itu ya menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Kenapa? Karena jin mereka akan menyesatkan manusia. Ya. Karena ketika ada seseorang yang dia meminta bantuan kepada jin, ya meminta perlindungan kepada jin, ya maka orang tersebut berarti sudah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ada bagi mereka hanyalah dosa dan kesalahan bagi mereka.
Ya, bagi orang-orang yang meminta bantuan kepada jin. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jin mereka memiliki kekuatan yang luar biasa ketika mereka berada di alam mereka sendiri. Ya, tapi ketika mereka berada di alam manusia, ya, kekuatan mereka pun tidak berguna. Ya, makanya tidak ada ya jin yang mereka berani ataupun secara langsung menampakkan wujud aslinya. Ya, wujud aslinya. Ya, adapun yang terkenal di Indonesia ya seperti kuntilanak ya ataupun gendruwo ya ataupun yang lainnya ya, maka itu bukan wujud asli mereka, bukan wujud asli jin ya, akan tetapi mereka merubah wujud mereka menjadi kuntilanak ya, gendruwo ya dan lain sebagainya ya. Dan kuntilanak, gendruwo ya kemudian begu ganjang itu hanya terkenal di Indonesia saja. Ya, jadi penamaan itu hanya terkenal di Indonesia saja. Ya. Tapi nanti kalau kita lihat ya ke negara-negara Cina ya, penjelmaan mereka ya, penamaan mereka bukan dengan kuntilanak dan lain sebagainya ya, akan tapi penamaan mereka menjadi vampir. Ya. Kalau nanti di Amerika ya yang terkenal itu adalah dengan Draculanya. Jadi kalau di kuntilanak tidak terkenal, ya di Amerika tidak terkenal, ya kuntilanak tidak terkenal, yang ada hanya di Indonesia saja. Ya, jadi penamaan tersebut ini adalah penamaan tanpa dasar dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hanya ya kuntilanak, gendruwo, ya kolong wewe, ya dan lain sebagainya, ya itu adalah penamaan ya dari manusia yang mereka hanya asal-asal saja ketika memberikan penamaan kepada jin-jin yang menjelma kepada di alam manusia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.